Awas sisi kiri, belum maju, sisi kiri ada. Apa yang maju, Mataram maju, sembras. Buka, Mataram maju. Pengamat politik, Rocky Gerung menilai pemberian tanda kehormatan RI Indonesia kepada 114 tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025, oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai hal yang kontroversial. Dikutip dari tribunnews.com, sebab penganugerahan tanda kehormatan itu bersamaan dengan adanya demo 25 Agustus di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Demo itu menuntut pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, pengesahan RUU perampasan aset, hingga desakan agar Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mundur. Pemberian tanda kehormatan juga dipertanyakan. Menurutnya ada tokoh yang dinilai layak, tidak layak, dan ada nama-nama yang juga dipertanyakan. Ada nama-nama yang layak, ada nama-nama yang tidak layak, ada nama-nama yang dipertanyakan. Isu pemberian tanda kehormatan itu jadi kontroversi atau makin kontroversial karena berlangsung bersamaan real time dengan demonstrasi di depan DPR yang kemudian menimbulkan kerusuhan. Katanya, Selasa, 26 Agustus 2025, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Menurut Rocky, pemberian tanda kehormatan dan demo 25 Agustus itu akan teringat jelas dalam pikiran bahwa ada pemberian kehormatan di istana, tapi rakyat justru tak mendapat kehormatan itu. Lepas dari siapa penggerak demonstrasi, lepas dari apa ide demonstrasi itu, ditujukan pada siapa, tetapi dua event itu akan jadi catatan di dalam memori publik. Bahwa ada pemberian kehormatan di istana, tetapi kehormatan yang seharusnya menjadi milik rakyat yang daya belinya turun, milik buruh yang kepastian hak-hak normatifnya dipertanyakan itu, tidak diperoleh, jelasnya. Bahkan dikontraskan bahwa rakyat bergerombol di depan DPR menuntut kehormatan rakyat, sementara Presiden membagi-bagi tanda kehormatan pada mereka yang masih dipertanyakan jasanya itu atau prestasinya tuh, tambah Rocky. Rocky pun mengatakan, keadaan itu cukup membingungkan karena tokoh yang digambarkan oleh publik tidak layak, justru dilayakkan untuk mendapatkan tanda kehormatan. Diketahui, aksi demo 25 Agustus yang berlangsung di depan gedung DPR itu berakhir ricuh. Massa melempar botol air mineral, membakar kardus dan sampah, serta mencoba memanjat barikade polisi. Polisi pun menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa, hingga beberapa demonstran tumbang dan mendapat pertolongan dari ambulans. Dampak dari insiden itu, motor terbakar di lokasi aksi, jurnalis antara menjadi korban pemukulan oleh oknum aparat saat meliput, dan KRL Tanah Abang terganggu, hanya beroperasi sampai stasiun Kebayoran. Anarko di kiri. Ya kasih awak saya maju, kasih awak saya. Ya water cannon, semprot. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyebut massa yang terlibat bentrok dengan aparat saat aksi di luar gedung DPR MPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025, kemarin, bukan bagian dari aksi demonstrasi. Dikutip dari Kompas.com, menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme, daripada bagian dari pedemo yang ingin menyampaikan aspirasinya. Terkait dengan aksi massa yang akhirnya ada sedikit gesekan dengan petugas, saya rasa itu bukan bagian demo untuk menyalurkan aspirasi. Tetapi itu orang-orang yang cuma berpikiran cara premanisme, ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Itu menurut saya sangat memalukannya. Itu bukan demo, tapi itu layaknya premanisme, kata Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem itu menjelaskan,
Aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen. Sebagian massa aksi tersebut, kata Sahroni, menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Aksi unjuk rasa di gerbang Pancasila itu sangat bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena menyampaikan secara langsung aspirasi di ruang terbuka tanpa anarkisme. Itu 4 jempol buat teman-teman, ungkap Sahroni. Sahroni pun mengeklaim bahwa pihak DPR sejatinya bersedia mendengar langsung masukan dari masyarakat, apabila disampaikan dengan cara yang baik. Kalau kemarin misalnya teman-teman menyampaikan ingin bertemu dengan perwakilan DPR atau pimpinan DPR secara langsung, secara baik-baik, mungkin pimpinan DPR akan menerima dengan baik juga. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, ucapnya. Sahroni sendiri mengaku sempat mendengar langsung aspirasi yang disampaikan di gerbang Pancasila, meski tanpa menampakkan diri secara langsung di hadapan massa aksi. Para pedemo yang kemarin di gerbang Pancasila itu sangat akomodatif dan aspirasi tersalurkan melalui komunikasi yang terbuka. Itu bagus sekali, karena dengar langsung di sana, kata Sahroni. Tapi kan saya nggak mungkin menampakkan fisik. Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung. Dan itulah saya mengapresiasi kepada mereka yang menyalurkan aspirasi dengan cara yang bagus dan baik kemarin di gerbang Pancasila, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, ribuan massa menggelar aksi demonstrasi di luar Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. Poster-poster tuntutan bertuliskan, DPR, Dewan Pembeban Rakyat, bubarkan DPR, sahkan RUU perampasan aset, hingga stop komersialisasi pendidikan dibentangkan. Orasi berisi kritik soal penolakan tunjangan besar DPR disuarakan dengan lantang. Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh setelah aparat memukul mundur massa dari depan gedung DPR MPR. Tindakan represif aparat yang menyemprotkan air hingga menembakkan gas air mata, membuat massa terpencar menjadi kelompok-kelompok kecil di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda hingga kawasan Pejompongan. Kerusuhan pun tak terhindarkan. Sejumlah fasilitas umum dirusak, motor dibakar, dan pos polisi juga menjadi sasaran amukan massa. Sementara itu, sebagian massa aksi tetap bertahan di depan gerbang Pancasila Kompleks Parlemen untuk menyampaikan aspirasinya secara damai. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.